Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tamwil atau bisa kita singkat dengan BMT. Pengertian BMT dan profil BMT. BMT kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari dua fungsi. 1. Baitul Tamwil, rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro. Kedua, Baitul Mal, rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal wa Tamwil disebut juga koperasi syariah. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu status hukum BMT. Status hukum adalah kedudukan yang dipegang oleh suatu atau seseorang yang berkenaan dengan hukum. Ini adalah seperangkat hak istimewa, kewajiban, kekuasaan, atau batasan yang dimiliki seseorang atau benda yang dicangkup atau dinyatakan oleh undang-undang. Sementara BMT sendiri yang berstatus badan hukum koperasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi 18. Dan yang ketiga adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MK/UKM/9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Apabila dianalisis lebih mendalam, eksistensi kelembagaan atau status badan hukum BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah sebelumnya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902 tentang perkoperasian dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Namun, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali kepada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan undang-undang ini masih belum mampu mengkomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional. Dan dalam BMT sendiri, terdapat misi sosial sebagai Baitul Mal yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya kepada undang-undang koperasi. Poin yang kedua adalah fungsi dan peranan BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Mal wa Tamwil memiliki beberapa peranan antara lain 1. Penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpan uang di BMT sehingga uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya dan akan timbul unit surplus dan unit defisit. 2. Pencipta dan pemberi likuiditas dapat menciptakan alat pembayaran yang sah, mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Ketiga, sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Keempat, pemberi informasi. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Kelima, sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. Dari tujuan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikannya BMT adalah dapat menciptakan lapangan kerja untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan pengembangan usaha mereka. Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah 1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, selamat, damai, dan sejahtera, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. Kedua, mengorganisasi dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga, mengembangkan kesempatan kerja, mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Dan keempat, memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat. Poin yang ketiga adalah kegiatan BMT. Kegiatan BMT sendiri meliputi 1. Usaha. Usaha ini contohnya adalah menerima simpanan anggota dengan prinsip berbagi hasil berdasarkan syariah. Lalu yang kedua adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini mendidik anggota untuk menyimpan atau menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota. Dan yang ketiga adalah
Pengelolaan. Pengelolaan dikelola dengan secara profesional dan mengutamakan jaminan usaha atau sosial atau lingkungan atau tokoh masyarakat setempat daripada jaminan uang atau harta benda. Poin yang terakhir adalah kendala pengembangan BMT, dan yang pertama adalah permasalahan pengolahan manajemen. Hal ini dapat menyebabkan workflow atau alur kerja yang kurang efisien. Jadi, pengolahan manajemen yang kurang baik akan menyebabkan kualitas kerja juga menjadi buruk. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang tidak profesional. Permasalahan internal yang terjadi di BMT adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia. Karena sebuah lembaga yang baik ditentukan juga dengan sumber daya manusia yang baik. Kendala yang ketiga adalah produk-produk yang kurang inovatif. Seluruh produk-produk BMT hampir sama dengan perbankan, hanya berbeda cangkupan nasabahnya. Produk-produk BMT juga banyak yang belum memadai kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, sehingga masyarakat juga belum tertarik mengajukan pembiayaan kepada BMT karena hal ini. Kendala yang terakhir adalah belum memaksimalkannya digital atau fasilitas berupa teknologi informasi atau IT. Banyak BMT yang belum menggunakan digital dalam produk-produknya, sehingga masyarakat lebih tertarik di perbankan, karena perbankan sudah menerapkan digitalisasi dalam produknya seperti adanya m-banking, internet banking, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan transaksi dengan adanya produk digital tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.